Bab 1733. Dia datang. Mulai hari ini, dia akan menjadi raja atas sebuah negara. Memerintahkan semua makhluk hidup. Orang biasa yang dapat melakukan langkah sejauh ini juga dapat disebut menentang langit. Mata Ernest Suarez cerah. Ambisinya terungkap dengan jelas. Dia melakukan hal yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Apa masih ada orang yang menganggap dirinya kutu buku? Siapa lagi yang berpikir dia tidak berguna? Dia saat ini menginjak semua orang yang sepantaran di bawah kakinya. Pengikut setia Ernest Suarez, John dan Matteo, dengan tatapan penuh semangat. Mulai sekarang, mereka akan menjadi anggota kabinet pertama. Setiap orang akan memiliki status yang sangat tinggi dan masa depan yang mewah. Kita punya terlalu banyak pilihan. Di masa depan, kita juga akan menjadi orang yang berstatus. Kembali ke Neslandia. Persetan. Apa bagusnya Neslandia? Sadi dan yang lain telah melihat masa depan yang cerah. Setiap orang dari mereka berteriak kegirangan. Saat upacara dimulai, Richard pun menenangkan diri. Laksanakan dulu upacaranya. Kita akan membicarakannya setelah upacara selesai. Di bawah tatapan semua orang, upacara akbar dimulai. Beberapa perwakilan negara Waregel akan menandatangani perjanjian dengan Ernest Suarez untuk menyerahkan negara bagian Waregel kepada Ernest Suarez. Menjadikan dia raja satu-satunya. Upacara tersebut menarik perhatian dunia. Tak terhitung jumlah orang yang menonton. Terutama rakyat Neslandia yang mengertakkan gigi. Mereka hanya bisa marah. Karena mereka hanya bisa menyaksikan peristiwa itu. Namun tak lama kemudian, ketenaran upacara akbar ini tertutup kabar lain. Kabar itu adalah mengenai Jefferson yang ditangkap oleh Master Misterius Neslandia. Entah siapa yang menyebarkan berita ini. Begitu menyebar, seluruh dunia meledak. Semua orang fokus pada masalah ini. Neslandia sudah gila, berani pergi ke Waregel untuk menangkap orang. Prajurit Fradron dan institusi besar Neslandia lainnya juga sangat merasa tertuduh. Bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Mereka hanya bisa menyaksikan, tidak berdaya untuk menghentikan. Siapa yang akan berbuat onar di Istana Langit Waregel? Terutama ketika mendengar bahwa banyak orang di Waregel mencarinya secara membabi buta. Semua orang lebih memperhatikan hal ini. Tak lama kemudian, sebuah berita datang. Orangnya telah ditemukan. Mata seluruh dunia terfokus pada kota Nokari di Waregel. Upacara masih berlanjut. Salah satu anak buah bergegas lari ke arah Richard. Tuan Richard. Gawat. Keberadaan Tuan Jefferson dan orang itu telah ditemukan. Richard hampir melompat karena kaget. Sudah ditemukan. Di mana? Tanya Richard. Dia ternyata ada di dekat sini. Orang-orang kita mencari di setiap area Nokari. Tapi mengabaikan area ini. Dia ada di sini. Apa? Ekspresi Richard tiba-tiba berubah. Sebuah pikiran buruk lahir di benaknya. Mungkinkah dia datang ke sini untuk upacara ini? Richard segera berdiri dan menghentikan upacara. Mata ribuan orang tertuju pada dirinya seorang. Apa yang ingin kamu lakukan, Tuan Richard? Ernest Suarez mau tidak mau bertanya. Sepertinya ada bahaya yang akan segera datang. Percepat proses upacaranya. Aku khawatir akan terjadi sesuatu. Richard mengingatkan. Ernest Suarez tampak tidak senang. Tuan Richard, apa maksudmu? Upacara akbar penobatanku harus dipercepat. Mengapa? Bahaya. Apa Waregel masih terancam bahaya? Aku tidak percaya. Aku justru ingin. Duar. Krak. Detik berikutnya. Sebuah bayangan turun dari langit dan mendarat di kapal induk. Seperti sebuah meriam jatuh. Meledak hingga tanah dan gunung berguncang. Yang lebih menakutkan lagi adalah retakan padat seperti jaring laba-laba muncul di geladak kapal induk. Dengan cepat menyebar. Gerakan besar itu langsung menghentikan proses upacara akbar. Kata-kata Ernest Suarez tersangkut di tenggorokannya. Seluruh kapal induk berantakan. Bab 1734. Aku datang dan pergi kapanpun aku mau. Geladak kapal induk retak. Kapal induk seberat 100.000 ton itu bergetar hebat. Semua orang terhuyung-huyung. Jeritan di mana-mana. Kacau balau. Semua orang terkejut. Terutama Richard dan Ernest Suarez. Setelah beberapa saat, orang-orang tersadar dan tatapan terfokus pada bayangan itu. Tidak. Masih ada orang yang tergeletak di bawah kakinya.
bersimbah darah. Itu Jefferson. Melihat Jefferson, Richard seperti orang gila. Jefferson. Dia menggeram. Semua orang yang mengetahui hal ini menjadi gila. Semua menggertakkan gigi. Itu dia. Itu dia. Dia ternyata datang ke sini. Semua orang terkejut. Baru saja mereka menemukan keberadaan Nathan di sekitar sini. Tidak disangka dia datang ke upacara akbar. Titik 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 titik. Ada banyak suara di antara kerumunan. Dengan cepat mereka saling menyebarkan berita tentang penangkapan Jefferson. Apa? Orang dari Neslandia datang untuk menangkap Jefferson. Bagaimana mungkin? Tidak hanya orang lain yang tidak percaya. Ernest Suarez juga tidak percaya. Apakah Neslandia sudah gila? Berani melakukan hal seperti ini. Ernest Suarez tahu bahwa Neslandia tidak akan terlibat. Jadi dia berani untuk melakukannya dengan meriah. Tidak disangka akan ada yang datang. Bahkan datang ke upacara akbar. Jelas untuk ditujukan padanya. Mata ribuan orang semuanya tertuju pada Nathan. Jefferson yang berada di bawah kakinya sudah pingsan. Aku sarankan kamu cepat lepaskan adikku. Mungkin aku dapat mengampuni nyawamu. Jika tidak, aku jamin kamu tidak akan dapat meninggalkan kapal Heroigel hidup-hidup. Richard mengancam. Nathan meliriknya. Tetapi tidak lama. Mata Nathan tertuju pada Ernest Suarez. Ernest Suarez, kini giliranmu. Apa kamu bisa melarikan diri? Nathan bersuara. Duar. Ernest Suarez hanya merasakan tubuhnya gemetar dan kulit kepalanya mati rasa. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Ernest Suarez, kamu mengkhianati negaramu. Dan menggunakan senjata untuk membunuh warga negaramu yang tak terhitung jumlahnya. Apa kamu mengaku salah? Kamu masih ingin berdiri di puncak gunung. Apa bisa? Ikuti aku dengan patuh kembali ke Neslandia, terima hukuman matimu. Orang yang mengkhianati Neslandia akan dibunuh tanpa ampun. Titik 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 titik. Dua kalimat Nathan seperti guntur yang menggelegar di langit. Meledak di telinga semua orang. Ernest Suarez sangat ketakutan hingga hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Orang-orang yang dulunya warga Neslandia gemetar saat mendengar hal ini. Seolah-olah ini yang akan terjadi pada mereka. Nathan menyeret Jefferson menuju Ernest Suarez selangkah demi selangkah di bawah tatapan ribuan mata. Orang-orang di kedua sisi gemetar ketakutan. Terutama orang-orang seperti John, Joseph, dan Sadie. Ketika Nathan melihat mereka, dia terkejut. Orang-orang ini juga ada di sini. Ikut menjadi pengkhianat. Awalnya demi Kirana. Dia menutup mata terhadap orang-orang ini. Tapi sekarang semuanya telah mengkhianati Neslandia. Sekelompok sampah. John dan yang lain merasa hatinya bergidik. Mengapa pria ini sengaja melirik mereka? Apakah mereka sangat spesial? Saat ini, mereka memiliki firasat kuat bahwa semua yang mereka miliki akan hilang. Segera tidak akan ada tempat bagi mereka. Nathan melewati mereka dan berjalan ke hadapan Ernest Suarez. Patuh menyerah tanpa perlawanan. Penderitaanmu akan lebih berkurang. Nathan berkata dengan dingin. Saat ini, Ernest Suarez sudah tenang. Dia memandang Nathan sambil tertawa dingin. Tolong sadar diri. Ini negara Waregel, bukan Neslandia. Orang Neslandia tidak dapat berbuat sesuka hati. Kenapa dengan Waregel? Aku bisa datang dan pergi kapanpun aku mau. Bersambung.